Hai Bunda, siapa nih yang sedang hamil saat ini mengalami kondisi sakit gigi? Sakit gigi adalah keluhan yang cukup sering juga dikeluhkan oleh sebagian ibu hamil selain keluhan pusing, mual muntah ketika hamil, atau mungkin pegel-pegel dan kram perut. Sakit gigi ini bisa muncul karena beberapa penyebab. Cuman sayangnya ketika sakit gigi ini muncul dan kalian sedang hamil, agak ragu ya untuk mengkonsumsi obat-obat pereda nyeri atau pereda sakit gigi. Karena nggak semua obat itu aman untuk ibu hamil. Lalu gimana sih cara kita mengatasi sakit gigi ini yang muncul ketika Anda sedang hamil? Dan tentunya gimana cara mencegahnya? Simak video berikut ya. Ya, jadi sakit gigi ini bisa muncul disebabkan oleh beberapa hal ya. Paling sering ya karena gigi lagi berlubang atau infeksi bakteri pada akar gigi. Atau mungkin peradangan gusi juga bisa menimbulkan nyeri. Atau berkaitan dengan kehamilannya sendiri, yaitu perubahan hormon yang terjadi. Sebenarnya kalau sakit gigi ini masih ringan, yang mungkin aja disebabkan karena perubahan hormon, ini nggak berbahaya sama sekali ya. Cuman kalian harus tahu kalau misalkan nyeri yang berlebihan, itu bisa menimbulkan risiko munculnya kontraksi pada rahim kalian. Jadi sakit gigi yang sakit banget sampai mengganggu aktivitas bahkan tidur kalian, ya lama-lama bisa juga menyebabkan kontraksi dari perut kalian, meskipun tidak semua akan mengalami hal itu. Jadi kita harus hati-hati juga kalau sakit giginya ini cukup berlebihan, apalagi kalau disebabkan karena infeksi akar gigi yang disebabkan bakteri mungkin, atau pada peradangan gusi. Lalu kira-kira apa sih yang menyebabkan gigi pada ibu hamil ini bisa jadi bermasalah dan kemudian menimbulkan nyeri? Tentu yang pertama, penyebab paling sering adalah berkaitan dengan perubahan hormon pada tubuh kalian. Jadi ibu hamil itu mengalami banyak sekali perubahan, nggak cuma fisik tapi juga hormonnya. Yang mana untuk beberapa ibu hamil menyebabkan penurunan dari daya tahan tubuhnya. Mungkin ketika gigi kalian sebelum hamil sudah ada riwayat berlubang atau bermasalah dengan giginya, ini bisa menyebabkan resiko infeksi bakteri meningkat pada akar gigi kalian. Karena daya tahan tubuh kalian waktu hamil juga mengalami penurunan. Sehingga itu bisa menimbulkan nyeri, juga bengkak pada gusi kalian juga. Nah, ada juga sih memang masalah-masalah yang berkaitan dengan hormon. Misalkan munculnya benjolan pada gusi, yang bisa saja itu muncul terjadi ketika hamil, dan itu nggak berbahaya. Hanya saja mengganggu ketika kalian makan, agak mengganjal, dan beberapa bisa menimbulkan nyeri juga. Intinya sih kalau nyerinya masih ringan, ya nggak apa-apa ya. Mungkin berkaitan sama hormon kalian. Cuman kalau cukup berat, sebaiknya kalian periksakan ke dokter. Cara pencegahan yang awal bisa kalian lakukan menghindari resiko infeksi pada gigi kalian adalah berkumur dengan obat kumur yang bisa kalian gunakan misalkan habis gosok gigi. Itu mencegah sekali munculnya infeksi pada gigi kalian. Kemudian juga penyebab yang kedua masih berkaitan dengan kehamilan juga ya. Ketika kalian hamil muda terutama perubahan hormon yang terjadi menyebabkan ibu hamil ini sering mengalami mual muntah. Kadang-kadang juga ketika muntah, sesekali asam lambung juga ikut dimuntahkan. Kita tahu kalau asam lambung itu sifatnya korosif atau merusak. Jadi ketika dimuntahkan, bercampur dengan makanan atau minuman yang habis kita konsumsi, asam lambung ini bisa merusak lapisan terluar dari gigi atau enamel yang fungsinya untuk melindungi gigi kalian. Ketika lapisan terluar ini rusak, terkikis karena asam lambung yang ikut dimuntahkan, ini akan menyebabkan gigi jadi gampang berlubang. Makanya solusinya kalau bisa sih mual muntah yang berlebihan ketika hamil sebaiknya dibantu dengan obat-obatan anti mual yang tentunya aman untuk ibu hamil. Atau simpelnya kalian bisa langsung berkumur dengan air putih ketika habis muntah supaya sisa-sisa asam lambung yang habis kalian muntahkan itu tidak sampai merusak lapisan gigi kalian. Atau bisa juga dengan makan sedikit-sedikit tapi sering supaya rasa mual muntahnya nggak sampai muntah yang berlebihan. Tapi intinya kalau kalian muntahnya cukup sering, sebaiknya periksakan ke dokter ya. Dan penyebab yang ketiga, ini cukup sering sekali terjadi sakit gigi yang muncul ketika hamilnya trimester kedua atau seringnya juga trimester ketiga ketika hamilnya udah besar. Jadi ketika hamil, kalian biasa juga diberikan oleh bidan atau dokter kalian adalah vitamin kalsium, baik yang dikombinasikan dengan vitamin yang lain atau murni kalsium sendiri. Kenapa? Tentunya kalau kalian kekurangan kalsium, gejala awalnya juga bisa menyebabkan sakit pada gigi kalian. Selain itu juga nyeri-nyeri tulang dan otot. Kenapa ya? Tentunya ketika hamil, bayi itu kan juga terbentuk ya tulang rangkanya, yang mana itu memerlukan asupan kalsium yang lebih tinggi. Ya, bisa dari makanan ibu, vitamin yang dikonsumsi ibu. Kalau masih kurang, biasanya adalah cadangan kalsium ibunya sendiri yang diambil.
Sehingga kalau kalian tidak mencukupi kalsium harian kalian ketika hamil, tidak minum vitamin, tidak makan makanan tinggi kalsium, itu bisa menyebabkan gigi kalian jadi sakit, gejala awal dari kekurangan kalsium. Jadi sebaiknya ketika hamil, pastikan kalian makan makanan yang tinggi kalsium, olahan susu sapi misalkan, keju, yogurt, dan segala macamnya, atau bantu juga dengan vitamin kalsium yang biasa diberikan oleh bidan atau dokter kalian. Lalu pertanyaannya, dok, kalau misalkan saya muncul sakit gigi, apakah bisa mengkonsumsi obat-obatan atau melakukan perawatan gigi ke dokter gigi? Sebenarnya boleh banget ya, cuman sebaiknya boleh dilakukan ketika kehamilan kalian mulai masuk trimester kedua atau trimester ketiga. Ada beberapa alasan, ya tentunya karena organ-organ janin sudah mulai terbentuk. Kedua, juga karena mual muntah kalian biasanya sudah lebih rendah. Jadi trimester kedua kalau misalkan melakukan perawatan gigi karena posisi mulutnya membuka cukup lama, kemudian mulutnya juga dilakukan beberapa tindakan, itu lebih nyaman dilakukan daripada ketika hamil trimester pertama. Gitu ya. Jadi kalau kalian mengalami masalah gigi sakit misalkan, atau bengkak pada gusi, sebaiknya periksakan dulu ke dokter gigi untuk dilihat kondisinya. Apakah bisa diberikan obat-obatan dulu, perawatan gigi, atau beberapa hal lainnya. Semoga infonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.